Oke, untuk database-nya saya pakai MySQL dari Laragon. Database-nya bernama DB Produk dengan tabel produk. Nah, struktur tabelnya itu ada kode produk, nama, satuan, harga, dan stok. Oke, selanjutnya kita ke koneksi Java. File ini berisi kelas Java yang bernama koneksi yang digunakan khusus untuk membuat koneksi ke database MySQL. Oke, untuk struktur kodenya, yang pertama itu menandakan file ini ada di dalam package bernama UAS. Lalu melakukan import library Java, yaitu connection, yaitu mempresentasikan koneksi ke database, dan driver manager, yaitu membuat objek koneksi. Selanjutnya yaitu membuat metode static get koneksi. Yang pertama ada public static supaya bisa dipanggil dari kelas lain tanpa harus membuat objek new koneksi. Lalu ada return tipenya connection. Saat dipanggil akan mengembalikan objek koneksi database. Lalu baris ini yaitu membuat variabel URL yang berisi alamat database. Lalu bagian ini artinya connect ke MySQL di localhost port 3306 database DB produk. Lalu bagian ini adalah penanganan error. Kalau ada error, misalnya database belum dibuat atau MySQL belum jalan, program akan menampilkan error koneksi gagal dan menghentikan program. Oke, selanjutnya kita ke kode produk from Java. Kelas ini adalah turunan JFrame atau window GUI. Nah, init components-nya adalah auto-generated oleh NetBeans GUI Designer. Dengan init table yaitu membuat tabel kosong plus mengisi data dari database. Lalu mouse listener-nya, kalau user klik row di tabel, otomatis form input akan terisi dari tabel dan siap untuk diedit. Oke, selanjutnya bagian inisialisasi table. Default table model digunakan untuk mengatur data di JTable. Nah, kolomnya itu dibuat sesuai tabel produk di database. Lalu, load datanya akan mengisi data dari database ke tabel saat pertama kali form dibuka. Selanjutnya yaitu load dari database. Jadi, ini untuk mengambil semua data dari tabel produk di database MySQL. Lalu, setiap data result set dimasukkan ke model dan akan otomatis tampil di JTable. Selanjutnya, itu tombol tambah. Ini digunakan untuk mengecek jika nama, harga, stok tidak boleh kosong. Lalu, validasi harga dan stok wajib angka. Lalu untuk membuat UUID unik untuk kode produk, menyisipkan data ke database. Lalu kalau misalnya sudah berhasil, form dikosongkan dan tabel boleh di-refresh. Selanjutnya yaitu untuk tombol edit. Jadi user harus pilih baris di tabel dulu, mengupdate data produk di database berdasarkan kode produk dari baris tabel yang dipilih. Lalu setelah sukses, data di form dikosongkan dan tabel boleh di-refresh. Lalu selanjutnya untuk tombol hapus, jadi user harus klik baris dulu, muncul konfirmasi yes atau no. Kalau user setuju, data akan dihapus dari database berdasarkan kode produk. Jadi tabel otomatis diperbarui. Lalu untuk clear form-nya, ini untuk mengosongkan semua file input dan menghapus dan menghilangkan seleksi pada tabel. Jadi ini adalah hasilnya. Program yang saya buat adalah sebuah aplikasi input data produk. Nah, di sini kita bisa menambahkan produk lengkap dengan nama, satuan, harga, dan stok. Data yang kita masukkan akan langsung tersimpan ke database MySQL dan tampil pada tabel di bawahnya. Selain itu, kita juga bisa klik data pada tabel lalu edit atau hapus data tersebut. Semua proses ini akan berlangsung dan terhubung dengan database, jadi akan otomatis tersimpan atau terhapus di database sesuai dengan tindakan kita. Oke, di sini saya akan mencoba menambahkan produk. Jadi saya akan memasukkan
nama produk yaitu kopi dengan satuannya pieces, lalu harganya 10.000. Dan stok produknya saya akan buat 50. Lalu saya akan klik tambah. Nah, lalu jika data ditambah, kita klik OK. Nah, selanjutnya dia akan muncul di sini. Oke, jika mau mengedit, saya akan klik dan mengubah harga produk dari 10.000 menjadi 5.000. Lalu kita klik edit. Nah, data diupdate. Lalu kita bisa klik OK dan data yang muncul adalah data yang sudah diupdate. Nah, jika kita mau hapus, kita klik aja lalu kita hapus. Jika kita mau hapus, kita klik yes. Data dihapus. Oke, jadi datanya akan terhapus. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.